Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi pemakaian huruf dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Nama kelompok yang pertama ada saya Arif Hadityana Foli Putra dengan NIM 2002 015125. Yang kedua ada Fani Tiara Fitri dengan NIM 2002 015116. Yang ketiga ada Iswatun Hasanah dengan NIM 2002 015177. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada huruf abjad, yang kedua ada huruf vokal, yang ketiga ada huruf konsonan, yang keempat ada huruf diftong, yang kelima ada huruf gabungan huruf konsonan, yang keenam ada huruf kapital, yang ketujuh ada huruf miring, yang kedelapan ada huruf tebal. Yang pertama, huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf, yaitu dari A sampai Z. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, Y, X, Y, Z. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian kata dalam kata. Huruf vokal A. Posisi awal api. Posisi tengah padi. Posisi akhir lusa. Huruf E. Posisi awal enak. Posisi tengah petak. Posisi akhir sore. Huruf I. Posisi awal itu. Posisi tengah simpan. Posisi akhir murni. Keterangan. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik. Berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Diakritik E dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Yang kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Contoh pemakaian dalam kata. Huruf konsonan B, posisi awal bahasa, posisi tengah sebut, posisi akhir adab. Konsonan C, posisi awal cakap, posisi tengah kaca, posisi akhir tidak ada. Konsonan D, posisi awal 2, posisi tengah ada, posisi akhir abad. Keterangannya, huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S.
Yang keempat, huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan O. Contoh pemakaian dalam kata huruf diftong yang pertama ada I, posisi awal aileron, yang posisi tengah balairung, posisi akhir pandai. Yang kedua au, posisi awal autodidak, posisi tengah taufik, posisi akhir harimau. Yang ketiga posisi awal gendom, posisi tengah geser, posisi akhir survei. Yang keempat posisi awal tidak ada, posisi tengah boikot, posisi akhir amboy. Kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contoh pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan yang pertama KH, posisi awal khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarik. Yang kedua NG, posisi awal ngarai, posisi tengah bangun, posisi akhir senang. Yang ketiga NY, posisi awal nyata, posisi tengah banyak, posisi akhir tidak ada. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai pada saat huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, apa yang kamu lakukan sama mahasiswa itu sedang belajar. B. Huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh Amir Hamzah dan Dewa Pedang. Catatan, kalau untuk huruf kapital itu tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya ikan mujair sama 5 ampere. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan pan, atau huruf pertama kata tugas, misalnya Abdulrahman bin Jaini, Carles Andrian Pan Chiphuitzen. C. Huruf pada awal kalimat petikan langsung. Contohnya dia bertanya siapa yang pulang besok, sama orang tua berkata berhati-hati di jalan. D. Huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan. Contohnya Islam dan Al-Quran. Untuk sebutan dari kata ganti Tuhan, contohnya hambanya, hanyanya itu dijadiin huruf besar. Yang pertama, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya Nabi Muhammad sama Sultan Hasanuddin. Huruf E yang kedua, huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya, selamat datang Tuan. Lalu, terima kasih dokter. Yang F, huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu.
nama instansi, dan atau nama tempat. Contohnya Perdana Menteri Nehru dan Profesor Supomo. Yang G, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia dan Dayak. Yang H, ke-1 huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya bulan Maret, hari Selasa. Yang kedua, huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contohnya Konferensi Asia Afrika dan Perang Dunia Kedua. Yang I, huruf pertama nama geografi. Contoh, yang pertama Bukit Barisan, yang kedua Gunung Semeru. J, huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk pulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contoh yang pertama, Republik Indonesia. Yang kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa. K, huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, ia menyajikan makalah penerapan asas-asas hukum perdata. Tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. L, huruf pertama unsur persingkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh yang pertama, SH, sama dengan sarjana hukum. Contoh yang kedua ada Prof, sama dengan profesor. M, huruf pertama kata penunjuk hubungan, kekerabatan, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh, kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Surat saudara telah kami terima dengan baik. Masih di Maaf, mute. belum di Huruf miring. Huruf miring dipakai pada saat A. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. Contohnya, cerita kasih tak sampai, Siti Nurbaya, novel karya Marah Rusli yang melegenda. B. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. C. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata untuk ungkapan dalam bahasa daerah atau asing. Contohnya, nugget adalah salah satu jenis makanan fast food yang digemari semua kalangan. Huruf tebal.
Huruf tebal dipakai pada saat A. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya, huruf DH seperti pada kata Ramadan tidak termasuk dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. B. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya 1.1 latar belakang, 1.2 masalah, 1.3 tujuan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan perkataan kami mohon maaf. Dan apabila ada kritik dan saran kami terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.